Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma fakkihna fid din wa allimna al-hikmata wat ta'wil, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naskurullaha subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi katsirah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Dan di antara nikmat yang agung yang kita rasakan di saat-saat sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan yang salah satu bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan bulan ini. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya. Karenanya Allah mengatakan janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan tersebut. Bulan haram itu di antaranya bulan Zulhijjah. Nabi SAW menyebutkan salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian baina Jumada Tsani wa Sya'ban, yaitu Rajab. Ya, ini semuanya disebut dengan bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karenanya tentunya penting untuk kita memberikan perhatian terhadap bulan ini agar tidak lewat begitu saja. Ada hal-hal yang penting, ada amalan-amalan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini, terutama di bulan Zulhijjah ini. Dan kita sudah berada tanggal 4 Zulhijjah, penetapan dari pemerintah kita. Sekarang sudah 4 Zulhijjah. Ya, karenanya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa amalan-amalan yang penting untuk kita untuk beramal dengannya. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa amalan-amalan soleh pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini lebih utama, bahkan lebih baik dari amalan-amalan soleh di bulan lainnya. Nabi mengatakan ma min ayyam al-amalus soleh khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Ya. Jadi amalan dicintai oleh Allah. Amalan-amalan ini adalah amalan yang terbaik ketika kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah ini. Ya, bahkan dia bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para sahabat mengatakan walal jihad fisabilillah. Ya. Apakah dia juga bisa mengalahkan nilai pahala dari jihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, walal jihad fisabilillah. Ya, hatta sekalipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Atau kecuali orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berjihad di jalan Allah tapi tidak kembali lagi. Berjihad dengan dirinya, membawa dirinya, kemudian membawa perbekalannya, membawa
persenjataannya, perlengkapan perangnya, hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Ya, artinya mati syahid. Hanya ini saja yang bisa mengalahkan amalan-amalan tersebut. Dan kita ketahui yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di dalam berperan di jalan Allah adalah satu keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh para ulama kita dan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah tentunya berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini termasuk amalan yang utama. Karena kenapa? Diriwayatkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud termasuk puasa yang Nabi sering jaga, sering laksanakan, di antaranya adalah puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Kenapa bukan tanggal 10? Karena tanggal 10 adalah hari tasyrik, haram berpuasa ketika itu. Makanya cuma 1 sampai 9 saja. Ya. Jadi diriwayatkan sebagian istri Nabi SAW kecuali Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asyri qattu." Ya, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa di 10 awal Zulhijjah. Siapa yang mengatakan ini? Aisyah, riwayat Muslim, bahkan lebih kuat daripada hadis riwayat Abu Daud. Ya. Akan tetapi dalam hadis riwayat Abu Daud tadi dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari di bulan Zulhijjah. Bertentangan tidak? Bertentangan. Sebagian istri-istri Nabi mengatakan Nabi berpuasa. Aisyah mengatakan tidak berpuasa. Ya. Kemudian wa yauma Asyura. Hari Asyura 10 Muharram. Ya. Ini juga sunnah Nabi SAW. Cuman sebagian masyarakat kita kalau 10 Muharram mereka justru tidak berpuasa, tapi melakukan apa? Acara. Ada namanya istilahnya mapeca. Ya. Atau apa itu? Bubur yang pakai santan. Kalau di Makassar, kalau istilahnya kalau Bugis mapeca ya. Iya, pecak surau. Iya. Artinya apa? Keyakinan mereka tolak bala. Iya. Padahal ini adalah bala sendiri. Ya. Ini bukan tolak bala. Karena kenapa? Justru atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka mengganti sesuatu yang lebih hina, lebih rendah. Nabi berpuasa, dia membuat acara. Kemudian keyakinan-keyakinan lain tentunya ada yang mengandung kesyirikan. Ya. Katanya kalau melakukan ini bisa tolak bala. Iya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian masalah satu ayam min kulli syahr. Ya, ayamul bid. Puasa 3 hari, 13, 14, 15 di bulan setiap bulan Hijriyah. Wa awwal isnain min syahri wal khamis. Ya, puasa Senin Kamis. Ya. Ini riwayat Abu Daud. Jadi agak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga para ulama mengatakan ya, tentang 2 hadis yang bertentangan ini bahwasanya seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam Syarhul Mumti dijelaskan, dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah tentunya lebih didahulukan daripada yang menafikan. Aisyah menafikan karena dia tidak melihat. Ya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak berpuasa. Karena sebagian istri Nabi melihat atau mengetahui bahwasanya Nabi SAW berpuasa. Ya. Begitu juga dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi juga mengomentari bahwasanya perkataan Aisyah ini ya, bahwa beliau SAW tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, mungkin beliau SAW tidak berpuasa karena satu sebab. Ya, imma karena sakit,
safar atau yang lainnya. Ya, atau memang Aisyah radhiyallahu taala tidak mengetahui tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan istrinya Nabi banyak, ya. Boleh jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya Aisyah, beliau tidak berpuasa ketika itu. Tapi di rumah istrinya yang lain, beliau berpuasa. Karenanya ini bukan penafian, ya, artinya tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwasanya Nabi tidak berpuasa, ya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita tidak mampu untuk berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah, maka kita berpuasa yang kedua tadi. Yang kedua ini, poin yang kedua, amalan yang kedua yaitu puasa Arafah. Yaitu puasa Arafah, ya. Dan puasa Arafah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Ya, puasa Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dalam riwayat lain dikatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, menggugurkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi berapa tahun diampun dosa kita? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Baik. Yang dimaksud dengan dihapuskan dosa di sini adalah tentunya berdasarkan pendapat para ulama, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya. Yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ya, maka tentunya wajib baginya untuk bertaubat. Ya. Kenapa demikian? Karena puasa Arafah itu tidak lebih kuat daripada sholat 5 waktu. Tidak lebih kuat daripada sholat Jumat. Tidak lebih kuat daripada puasa Ramadan. Karenanya hukumnya adalah sunnah saja. Akan tetapi di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan as-salawatul khams. Al-jum'atu ilal jum'ah. Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna idastunibatil kabair. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat 5 waktu. Ya. Al-jum'ah ilal jum'ah. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan. Ramadan 1 kemudian Ramadan berikutnya. Artinya puasa Ramadan yang wajib hukumnya. Ya. Kata Nabi SAW, mukaffirat. Dia adalah merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan 1 kemudian Ramadan berikutnya, Jumat 1 kemudian Jumat berikutnya. Salat wajib yang 1 kemudian salat wajib yang satunya, kemudian berikutnya, ya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Menunjukkan hal yang wajib saja dikatakan bisa menggugurkan dosa, tapi dosanya dosa kecil saja. Ya. Sementara ada para ulama bahwasanya puasa Arafah hanya hukumnya apa tadi? Sunnah saja. Ya. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan dari hal yang wajib? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan dosa di sini adalah dosa kecil. Ya. 6. Apalagi salat 5 waktu ini adalah merupakan apa? Rukun-rukun Islam. Ya. Puasa Ramadan rukun Islam juga. Ya. Ya, makanya para ulama mengatakan, ya, jika ibadah-ibadah yang agung dan mulia, ya, yang mulia tersebut yang termasuk dari rukun-rukun Islam tidak kuat untuk menghapuskan dosa-dosa besar, maka puasa Arafah yang sunnah ini lebih tidak bisa lagi untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil saja. Baik. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga dari amalan-amalan yang istimewa di bulan Zulhijjah ini, yang ketiga adalah takbir.
ya, takbir. Karena di dalam hadis Abu Utsman Al-Buhairi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amalu fihinna min asyri dzilhijjah. Fa 'alaikum bit-tasbih wat tahlil wat takbir." Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka hendaknya kalian untuk bertasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, ya. Maka ini adalah salah satu sunnah yang kebanyakan kaum muslimin, ya, belum mengetahuinya atau mereka meninggalkan, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa memperbanyak takbir, ya, ketika di awal Zulhijjah. Takbir itu ada dua macam, ya. Ada yang disebut dengan takbir mutlak dan ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak kapan dimulainya? Ya, ketika setelah masuknya hilal Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Boleh kita bertakbir mutlak kapan saja. Ya, di mana saja. Kondisi kita dalam keadaan duduk, berbaring, santai, berjalan, ya, atau dalam keadaan berolahraga. Kalau kita mau bertakbir, silahkan bertakbir kapan saja. Ini namanya mutlak. Tidak ada waktu khusus. Dia semua waktu bisa. Ya, asal jangan antum di dalam WC. Ya. Katanya semua bisa, Ustaz. Iya, maksudnya bisa di tempat-tempat yang suci tentunya. Ya. Nah, ini namanya takbir mutlak. Jadi sekarang kalau antum mau takbir, tapi jangan nanti antum mengganggu saya nanti. Lagi kajian. Jadi Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik. Kapan saja dan di mana saja. Kondisinya kita duduk, berjalan ataukah dalam keadaan berbaring, boleh bertakbir. Ingat kapan mulainya? 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ya. Sampai tenggelamnya matahari tanggal 13. Sudah masuk tanggal 14, stop. Ya, tidak ada lagi syariat untuk itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad ini ada waktu-waktu tertentu. Ya, ada waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya? Pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 13. Dimulai pada subuh. Iya. Subuh hari pada hari Arafah. Ya. Subuh hari ketika di Arafah. Iya. Biasanya jamaah haji itu ketika itu masih ada di Mina. Belum ada di Arafah karena pagi hari. Pagi hari. Karena mereka pada tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Ya. Bermalam hukumnya sunnah. Meskipun sunnah hukumnya bermalam di Mina. Ya. Jadi kalau hari Tarwiyah itu biasanya jamaah kaum muslimin, jamaah Indonesia kebanyakannya langsung meluncur ke Arafah. Padahal ada sunnah yang ditinggalkan, yaitu bermalam di Mina untuk hari Tarwiyah. Kapan baru disunnahkan untuk berangkat ke Arafah? Yaitu ketika tanggal 9 pagi hari. Ya. Pagi hari dari start Mina menuju Arafah. Iya, bukan dari hotel langsung ke Arafah. Iya. Tapi tetap sah hajinya. Karena kan hukumnya sunnah. Hari Tarwiyah itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi takbir muqayyad ini menggantikan wirid-wirid salat kita. Ba'da shalah. Misalnya setelah salat asar, salat duhur, maghrib, isya, sampai tanggal 13.
sampai ba'da asar. Ya. Karena maghrib sudah tanggal 14. Iya. Jadi mulai tanggal 9 di subuh hari sampai tanggal 13 ba'da asar. Ini namanya takbir muqayyad. Ada waktu tertentunya, yaitu menggantikan wirid-wirid setelah sholat. Iya. Dan kalau ditanya mana yang lebih utama? Lebih utama bertakbir daripada membaca zikir atau wirid yang seperti biasanya. Ya, ini makanya dikatakan takbir muqayyad dia, ya. Taib. Kemudian berikutnya yang keempat, memperbanyak amalan soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini umum. Amalan apa saja? Karena Nabi mengatakan ma min ayyam al-amalus soleh. Ya, seluruh amal soleh. Jadi amal soleh yang dilakukan di bulan tersebut adalah amalan yang dicintai dan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu memperbanyak salat-salat sunnah, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, ya, bertobat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Quran dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ya. Karenanya amalan ini adalah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita beramal di luar dari 10 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Sa'id ibnu Jubair idza dakhala ayyamil asyar." Adalah Sa'id bin Jubair ketika memasuki 10 awal Zulhijjah, ya, ijtahada ijtihadan syadida. Beliau senantiasa bersungguh-sungguh, ya, hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, ya, sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Karena betul-betul dia beramal, bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Ya, karena beliau mengetahui tentang keutamaannya. Ya, demikianlah para sahabat ketika beramal di di waktu-waktu yang utama, mereka senantiasa beristihad, istihadan syadida. Ya, betul-betul bersungguh-sungguh dalam amalan. Taib. Amalan berikutnya yaitu berhaji dan berumrah. Ya, berhaji dan berumrah. Berhaji dan berumrah ini, ya, apalagi kalau kita ambil hajinya haji tamattu, umrah terlebih dahulu, ya. Kemudian tahallul, kemudian menggunakan pakaian biasa, sampai menunggu hari tarwiyah tanggal 8, kemudian pakai ihram lagi. Ya. Kemudian melanjutkan manasik dari kegiatan-kegiatan haji. Dan bulan-bulan haji itu tentunya dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, ya, itu ada 3. Ya. Yang pertama dimulai di bulan Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah puncak. Tapi permulaan haji, seseorang bisa berniat haji yaitu di awal bulan Syawal. Di awal bulan Syawal. Jadi kalau ada orang yang mau berangkat haji di bulan Syawal, dia bisa laksanakan niat. Ya. Kalau dia ngambil ifrat, kasihan dia karena pakaian ihram terus. Dia mulai dari Syawal sampai Zulhijjah. Berapa bulan? 2 bulan lebih. Iya. Tapi kalau dia mengambil haji tamattu, berangkat di awal Syawal, umrah terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu tahallul, kemudian pakaian biasa lagi. Menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah.
Nah, dan itu kebanyakan haji dari negeri kita yaitu di Indonesia melaksanakan haji tamattu. Nah, jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Man istata' ilaihi sabila. Ini adalah kewajiban bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ke Baitullah. Bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan, ya. Jadi haji dan umrah ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan merupakan sarana untuk pendekatan diri atau taqarrub ilallah yang paling utama, ya. Kemudian berikutnya amalan yang ke berapa? Yang ke berapa? Keenam, ya, adalah amalan Idul Adha. Idul Adha, Lebaran. Ini tanggal 10, ya. Karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyr, wasyaf'i wal watar." Ya, wal fajar, demi fajar. Ya, fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah bersumpah demi fajar, walayalin asyar. Ya, demi fajar dan 10 malam. Ya. Karenanya berbeda pendapat para ulama ketika menafsirkan ayat walayalin asyar. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya walayalin asyar ini adalah 10 akhir Ramadan. Karena kalimat walayal, malam, ya. Akan tetapi jumhur ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i di sini hari yang genap. Hari genap maksudnya adalah hari Lebaran. Tanggal 10 Zulhijjah. Yang biasa kita kenal dengan hari nahar. Ya, hari nahar. Kita memotong hewan kita ketika itu. Taib. Kemudian wal watar, witir. Mananya apa witir? Ganjil. Hari apa ini maksud? Dalam hadis disebutkan al watar itu artinya hari ganjil pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sehingga ya para ulama mantap mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan walayalin asyar di sini adalah 10 Zulhijjah. Ya, meskipun kalimatnya walayal, ya, karena kenapa? Penggunaan di dalam bahasa Arab layal itu bisa bermakna siangnya juga. Ya. Taib. Jadi Idul Adha ini salah satu hari raya kaum muslimin. Karenanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah melihat orang-orang bermain, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hari apa ini?" Ya. Mereka mengatakan, "Kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini ketika di zaman jahiliyah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang kalian agungkan ini. Ya, yaitu apa? Idul Adha, Yaumul Fitr wa Yaumal Nahar. Hari Idul Fitri 1 Syawal dan Yaumun Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Jadi ini adalah suatu
2 hari yang lebih baik daripada apa yang mereka rayakan sebelumnya. Apalagi dia merupakan kebiasaan dari jahiliyah. Nah, kemudian berikutnya, amalan berikutnya adalah yang terakhir, yaitu amalan berkurban. Ya, amalan kurban. Amalan yang ketujuh ya. Amalan yang ketujuh adalah berkurban. Ini tentunya salah satu amalan yang mulia, ya, yaitu berkurban tadi. Disembelih tentunya pada hari Raya Idul Adha. Ya, apakah berupa onta, sapi, kambing, atau apalagi yang satu yang mirip kambing itu? Sondosif. Apa namanya? Domba. Naam, domba. Ya. Jadi ini ada ketentuan tersendiri. Ya. Kalau onta itu harus usianya 5 tahun. Iya. Kalau sapi 2 tahun berjalan 3, masuk 3. Iya. Jangan 2 tahun kurang sedikit harinya. Harus sempurna 2 tahun kemudian berjalan. Masuk 3 tahun. Kalau 2 tahun setengah detik, iya, bisa kan namanya 2 tahun tuh. Iya, lebih dari sudah sempurna. Nah, kalau kambing berapa tahun? 5 tahun. Dia besarnya itu, Pak. Jadi kambing itu cukup 1 tahun, berjalan 2 tahun. Kalau apa tadi? Domba berapa tahun? Sama dengan kambing? Beda. Dia bisa 6 bulan, berjalan 7 bulan. Iya. Kenapa seperti itu? Ketentuan dari Nabi SAW. Ya. Baik. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Ya. Jadi ini adalah ibadah yang sangat mulia, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, wajib. Tapi yang kuat adalah sunnah muakkadah. Ya, tidak sampai wajib. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'ah", siapa yang memiliki kelonggaran, ya, walam yudahhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salat kami atau tempat masjid-masjid kami. Ini sebenarnya ancaman atau hal yang jelek ketika Nabi SAW mengucapkan kepada kita seperti ini. Ya, jangan dekat-dekat dengan kami. Intinya seperti itu. Ya. Karenanya bagi yang memiliki kemampuan, hendaknya dia berkurban. Ini masih ada kesempatan, Pak. Jangan sampai kemarin-kemarin masih ragu-ragu untuk berkurban padahal mampu, silahkan berkurban. Cari sesuai dengan kemampuannya. Iya. Tidak usah yang kayak sapi limusin, tidak usah. Biasa saja. Kalau bisanya kambing yang 3 juta, alhamdulillah bisa diniatkan untuk satu keluarga. Ya. Kalau bisanya cuma 2 juta, ikut di masjid, berserikat 7 orang, tidak ada masalah. Yang penting apa? Berkurban dulu. Karena kenapa? Kondisi kita mampu. Kecuali kalau tidak mampu, lain lagi ceritanya. Ya. Ada keyakinan di tengah masyarakat. Ya. Kalau ditanya berkurban di tahun ini, tidak, sudah 4 tahun lalu. Terus kalau sudah tahun lalu, kita tidak kurban lagi. Padahal Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan. Ini adalah ibadah tahunan. Bukan sekali seumur hidup. Atau sebagian masyarakat kita, kalau suaminya sudah ikut di masjid berkurban, ambil nomor satu nomor,
di yang 7 tadi itu, yang dibagi 7, mereka sudah tidak mau ikut. Padahal kalau dilihat mereka mampu. Sudah ikut nih suamiku. Padahal dia juga PNS misalnya, ya, atau punya harta, punya kemampuan. Maka ini juga termasuk orang yang dalam ancaman dalam hadis ini. Ya. Kenapa? Karena kenapa? Man kana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kemampuan, keluasan, kelapangan rezeki. Walam yudahhi. Kemudian dia tidak menyembelih. Fala yakrabanna musallana. Maka jangan mendekati tempat sholat kan. Jangan dibilang, kan sudah terwakilkan dengan suami saya. Tidak, lain. Ya, suami-suami. Kecuali kalau suaminya ya mampu, terus istrinya tidak mampu, karena harta dari suami juga misalnya. Tapi kalau misalnya dua-duanya kerja, dua-duanya mampu, maka sangat-sangat ditekankan untuk mereka berkurban dua-duanya. Ya. Alangkah baiknya ketika apa? Dia beli kambing. Sebagaimana Nabi SAW memotong untuk ya satu kambing, tapi dia niatkan untuk umatnya juga. Ya. Bisa dia niatkan untuk keluarganya. Kalau ini bisa masuk dua-duanya. Untuk suami, istri, bahkan anak-anaknya juga bisa masuk. Dimasukkan ke dalam kambing tersebut. Ya. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang perlu kita perhatikan ya. Di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Maknanya keliru ketika dia mengatakan saya sudah pernah tahun lalu. Ya. Baik. Jadi sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis di atas ya, bahwa hukum menyembelih binatang kurban bagi seseorang adalah wajib bagi yang mampu. Tetapi yang sahih adalah tidak sampai wajib ya. Tidak sampai wajib. Dia cuma sunnah muakkadah. Ya. Dari Atta bin Yasar, dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Kana ar-rajul yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Ya, seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Kemudian mereka ya fayakulun. Mereka makan dari hewan kurbannya. Fayut'imun, dan mereka memberikan makan kepada orang-orang. Ya. Hatta tabahan nas fasarat kama tara. Ya. Maka orang-orang atau sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang engkau lihat. Artinya mereka tetap memberikan kepada orang lain, ya. Membagikan kepada orang lain, bahkan memberikan makan, ya. Kalau kita sekarang bukan sekedar kita bagi-bagi lewat plastik, kantong-kantong plastik, tapi tetap kita masakan untuk orang lain, ya. Dan juga untuk keluarga kita. Taib. Kemudian ada ketentuan-ketentuan di dalam hal yang ketika kita berkeinginan untuk berkurban di bulan Zulhijjah ini, yaitu tidak boleh memotong rambut dan kuku, ya. Siapa saja yang berniat untuk berkurban, ya. Dilarang memotong kuku atau rambut, ya. Ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai
dia memotong kurbannya. Iya. Jadi memang harus dipersiapkan. Kalau sudah ada keinginan untuk berkurban, ya, maka cukur memang sebelum melihat hilal. Iya. Cukur, potong kukunya, potong bulu hidungnya kalau perlu, biar tidak ada gatal-gatal kan. Iya. Karena khawatir nanti jatuh nanti. Masalahnya lama ini waktunya. 9 hari, 10 hari ya, 10 hari. Ya. Taib. Kata Nabi SAW, man kana lahu zabahun yazbahuhu fa idza ahalla hilala Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhi. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong atau mencukur rambutnya atau memotong kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih kurbannya. Ya, ini ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita senantiasa ya mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah larangan ya dari Nabi SAW. Tentunya bagi siapa saja yang ingin berkurban. Jadi kalau misalnya tadi dia cukupkan untuk memotong apa tadi kambing untuk sekeluarganya, apakah yang lain juga tidak boleh memotong kuku? Ya, hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah yang membeli hewan kurban, kemudian dia meniatkan kepada keluarganya yang lain. Kalau misalnya istrinya yang banyak uangnya, istrinya yang beli hewan kurban, berarti istrinya yang tidak boleh memotong. Tapi suaminya boleh, karena dia diikutkan sama istrinya. Ya, atau anak-anaknya, berarti mereka boleh memotong rambut atau kuku. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada 7 yang kita sebutkan dari amalan-amalan yang istimewa di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi amalan ini diantaranya tadi ada kita sebut, yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang kedua? Yang kedua apa? Puasa Arafah. Yang ketiga? Takbir. Ya. Perbanyak takbir. Takbir ada berapa tadi? 2. Takbir yang pertama mutlak. Kapan itu? 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Takbir yang kedua takbir muqayyad. Takbir yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah dimulai kapan? Ba'da salatis subuh, salatul fajar. Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik ya. Iya. Yang keempat apa tadi? Yaitu memperbanyak amalan soleh secara umum. Ya. Karenanya amalan soleh ini dia adalah amalan yang terbaik dan amalan yang dicintai oleh Allah, yang amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, haji. Ya, di bulan Zulhijjah ini ya, tentunya adalah pelaksanaan haji yang inti. Mulai tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah, ya, bermalam di Mina. Ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan perbekalan air kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pada tanggal 9 menuju ke Arafah, ya, wukuf sampai
tenggelamnya matahari. Setelah itu di malam 10 Zulhijjah mereka wajib untuk bermalam di Musdalifah sampai keesokan harinya, ya. Kemudian disunnahkan untuk memperbanyak doa, zikir di Masy'aril Haram di pagi hari setelah sholat subuh. Kemudian setelah itu tanggal 10 Zulhijjah, ya, dia bisa ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, ya, atau bisa langsung ke tempat jamarat untuk melempar jamrah Aqabah, ya. Jadi amalan-amalan di 10 Zulhijjah itu banyak sekali, ya. Yang pertama tadi melempar jamrah Aqabah, ya. Setelah melempar jamrah Aqabah dia tahallul, ya. Setelah tahallul dia bisa menggunakan pakaian biasa. Kemudian apa lagi? Menyembelih bagi haji Qiron dan haji tamattu. Menyembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Boleh juga keesokan harinya, 11, 12, 13. Ya. Kalau sekarang banyak, ya, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Ketika itu ada juga bisa ditransfer, ya. Nanti akan dipotongkan pada tanggal sesuai dengan sunnah. Karena di sana banyak orang-orang yang melakukan, ya, mafia hadiyu, ya, banyak sekali, ya. Jadi pengalaman kami di sana banyak kami lihat orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti memotong hadiyu itu bahkan sebelum Zulhijjah. Jangankan 10 Zulhijjah, Zulhijjah saja mereka kadang di luar Zulhijjah mereka potong, ya. Padahal kewajibannya dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi seperti itu, ya. Karena mereka dapat yang murah tapi tetap juga dijual yang mahal kepada jamaah karena jamaah tidak tahu. Bahkan kemarin, ya, ada jamaah termasuk ada hubungan keluarga dari Maros, dia menghubungi bahwasanya, ya, kami dimintai 7 juta untuk hadiah. Iya. Padahal hadiah itu ya paling tidak 2,5 juta. 2,3 bahkan sudah ada. Ya. Kita setiap tahun, ya, anak setiap tahun sebelum corona, setelah corona pun demikian. Kami membantu sebagian jamaah atau ikhwah-ikhwah yang berangkat dari Makassar untuk menunaikan hadiahnya, ya, melalui kami, ya. Dia menghubungi, kemudian kami menghubungi teman-teman yang ada di sana yang sudah terpercaya. Karena kenapa? Karena saking banyaknya mafia-mafia tadi. Kalau kita serahkan ke pengurus, terkadang, ya, mereka tidak amanah. Kadang dipotong sebelum hari hanya. Auzubillahi min dzalik. Baik. Saya kira demikian karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.